Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Izin makan diri. Taruna tingkat 3 Muhammad Ali Murtopo, STB 5082, Prodi Teknik Masyarakatan kelas C. Izin Ibu, izin. Di sini saya akan presentasikan hasil presentasi saya, yaitu pembinaan dan pengentasan anak. Basic concept of child guidance and rehabilitation. Pembinaan dan rehabilitasi anak merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu anak mencapai perkembangan optimal sesuai dengan tahap usianya. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, rehabilitasi diarahkan pada pemulihan kondisi secara psikologis, sosial, dan moral anak, bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang dan membutuhkan bimbingan serta perlindungan khusus. Objective of Child Guidance and Rehabilitation. Tujuan utama pembinaan dan rehabilitasi anak adalah membentuk perbedaan yang positif dan bertanggung jawab sekaligus mempersiapkan anak agar mampu berfungsi kembali secara sehat di tengah masyarakat. Program rehabilitasi juga bertujuan untuk menekan angka pengulangan tindak pidana, menjamin perlindungan hak anak, serta memberikan akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan anak. Di sini ada beberapa dari tujuannya tadi, yaitu Objective of Child Guidance and Rehabilitation. Jadi ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama mengembangkan pertumbuhan pribadi dan pembentukan karakter positif anak. Terus yang kedua, merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu dapat diintegrasikan lagi kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, melindungi hak dan martabat anak selama proses pemasyarakatan. Terus yang keempat, mengurangi angka pengulangan tindak pidana, residivisme, dan meningkatkan tanggung jawab sosial. Lalu yang kelima, mendukung anak dalam mencapai pendidikan dan keterampilan vokasional. Principle of Child Guidance. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak setiap, yakni tindakan harus mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak. Jadi eh, tujuannya itu kepentingan terbaik bagi anak itu lebih mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak itu sendiri. Yang kedua, penghormatan terhadap hak anak, menjamin perlindungan atas martabat, hak, dan bebas dari diskriminasi. Yang ketiga, pendekatan individual, pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Yang keempat, perkembangan holistik, yaitu mendukung pertumbuhan fisik, emosional, sosial, moral, dan intelektual. Rehabilitasi dan reintegrasi, yaitu berfokus pada pemulihan dan persiapan anak untuk kembali ke masyarakat. Jadi dalam proses rehabilitasi dan integrasi itu lebih berfokus kepada bagaimana anak itu siap untuk dikembalikan ke masyarakat. Partisipasi, yaitu mendorong keterlibatan aktif anak dalam proses pembinaan dan rehabilitasi. Bagaimana partisipasi ini maksudnya yaitu bagaimana partisipan kita untuk mendorong keterlibatan aktif anak itu dalam pembinaan dan rehabilitasi.
Yang terakhir ada kolaborasi, yaitu melibatkan keluarga, masyarakat, dan institusi terkait. Jadi, dalam kolaborasi ini bukan hanya satu atau dua pihak yang terlibat, melainkan ada banyak, yaitu ada pihak keluarga, masyarakat, dan institusi tersebut. Legal basic, legal basis of child guidance and rehabilitation. Dasar hukum pembinaan dan rehabilitasi anak. Yang pertama ada Convention on the Right of the Child tahun 1989, yaitu menjamin hak anak atas perlindungan, perkembangan, dan partisipasi. Yang kedua ada Beijing Rules tahun 1985, yaitu memberikan pedoman perlakuan yang adil bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Yang ketiga ada Havana Rules tahun 1990, yaitu menjamin perlakuan yang manusiawi bagi anak dalam lembaga pemasyarakatan. Yang keempat ada Riyadh Gui Guidelines tahun 1990, yaitu mendorong pencegahan dan intervensi dini terhadap kenakalan anak. Yang kelima ada UUD tahun 1945 pasal 28B ayat 2, yaitu menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Terus yang keenam ada Undang-Undang tahun 11 nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatur prosedur peradilan pidana anak dan keadilan restoratif. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan anak. Eh, Slide selanjutnya itu tentang piagam Arkamani, Arkaman atau Arkamane Carter. Jadi, Arkamane Carter merupakan seperangkat prinsip normatif dan filosofis yang menjadi landasan pembinaan anak dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi, piagam ini menegaskan bahwa pembinaan anak harus berorientasi pada kemanusiaan. Habis itu lebih ke perlindungan hak anak, serta pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman. Jadi ada beberapa poin-poin di Arkami Carter, yaitu ada 10 poin. Yang pertama ada anak merupakan amanah suci dari Tuhan. Yang kedua, penahanan hanya sebagai upaya terakhir. Jadi sebelum dilakukan penahanan itu banyak yang dilakukan, seperti tadi ada kolaborasi, terus ada faktor dari luar dan dalam, baru terakhir adalah bagian upaya terakhir itu adalah bagian dari penahanan. Yang ketiga adalah tujuan pembinaan adalah keadilan restoratif berbasis karakter. Yang keempat, pemenjaraan bukan bentuk balas dendam negara. Dan yang kelima, menjaga hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat. Dan yang keenam, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketujuh, pendidikan sebagai inti pembinaan di seluruh aspek kecerdasan. Yang kedelapan, reintegrasi yang cepat ke dalam keluarga dan masyarakat. Yang kesembilan, negara menjamin dukungan dan fasilitas yang ramah anak. Yang sepuluh, yang ke-10 atau yang terakhir yaitu pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan. Children rights in the correctional system. Hak anak dalam sistem pemasyarakatan. Jadi hak anak dalam sistem pemasyarakatan itu meliputi ada 8. Jadi yang pertama itu ada hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi setiap anak itu berhak lah memiliki hak untuk setiap pendidikan dan pengajaran. Terus yang kedua, hak mendapatkan layanan kesehatan dan perawatan yang layak. Jadi setiap anak itu berhak untuk mendapatkan kesehatan dan perawatan yang layak. Lalu yang ketiga, hak memperoleh bimbingan keagamaan.
Hak memperoleh bimbingan keagamaan dan menjalankan ibadah. Itu maksudnya adalah jadi setiap anak itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan menjalankan kepercayaan dan agamanya itu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi berhak untuk memperoleh bimbingan keagamaan dan menjalankan ibadahnya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat adalah menjalin komunikasi dengan keluarga dan wali asuh. Jadi setiap anak itu berhak menjalin komunikasi dengan keluarga dan wali asuh. Lalu yang kelima adalah hak memperoleh pembinaan dan konseling dan pengembangan kepribadian. Dan yang keenam adalah hak mendapatkan pelatihan keterampilan untuk masa depan. Yang ketujuh, hak atas perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, dan diskriminasi. Dan yang terakhir itu adalah hak atas remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan. Jadi, itu adalah beberapa hak-hak anak yang ada dalam sistem pemasyarakatan. Ada 8 hak. Ya, untuk slide selanjutnya masih sama. Di sini ada beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan anak. Jadi kebutuhan pertama ada kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar itu makanan, tempat tinggal, pakaian, layanan kesehatan. Yaitu jadi intinya kebutuhan dasar itu ya kayak kebutuhan pokok, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, sandang pangan lah. Itu tuh udah masuk dalam kebutuhan dasar. Terus yang kedua ada kebutuhan secara emosional. Yaitu jadi anak itu bukan hanya butuh kebutuhan dasar aja, jadi kayak bukan hanya makan, terus tempat tinggal, pakaian, terus pelayanan kesehatan, tapi dia juga butuh kebutuhan emosional, yaitu kayak kasih sayang, rasa aman, perhatian, dan penerimaan. Jadi kayak apa kebutuhan emosional itu juga perlu untuk anak. Dan yang ketiga ada kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan itu kesempatan belajar dan pengembangan keterampilan. Jadi eh, anak itu juga berhak untuk mendapatkan pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Dan yang keempat adalah kebutuhan sosial, yaitu adalah pertemanan, bermain, dan interaksi positif. Jadi di balik dari beberapa kebutuhan tadi, anak juga punya kebutuhan sosial, yaitu pertemanan. Jadi dia berteman dengan lingkungan sekitarnya, terus bisa apa bermain dan interaksi secara positif. Dalam artian berinteraksi dengan orang yang menghasilkan kegiatan positif. Lalu ada yang terakhir itu kebutuhan moral dan spiritual, yaitu nilai keimanan dan pembentukan karakter. Jadi di balik kebutuhan dasar, kebutuhan emosional, terus kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sosial, anak itu juga mempunyai kebutuhan moral dan spiritual. Yaitu moral itu berarti nilai-nilai, sedangkan spiritual itu antara anak itu dengan Tuhan, berarti keimanan dan pembentukan karakter. Jadi itu anak juga membutuhkan kebutuhan moral dan spiritual. Dan yang terakhir adalah kebutuhan perlindungan. Jadi eh, di balik semua itu anak juga membutuhkan kebutuhan perlindungan yaitu keamanan dari kekerasan dan eksploitasi anak. Untuk slide selanjutnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Yang pertama, anak itu dituduh atau dipidana karena melakukan tindak pidana. Yang kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana. Dan yang ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Terus ada permasalahan anak. Permasalahan anak itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor internal, keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, media dan teknologi dan ekonomi. Jadi dari yang pertama tuh ada faktor internal. Faktor internal itu dalam artian berarti dari anaknya itu sendiri yaitu kayak kesehatan, kepribadian dan tahap perkembangan. Terus dari keluarga. Jadi bagaimana anak itu dengan keluarganya itu bisa menjadi salah satu permasalahan anak. Jadi kalau keluarganya dari pola asuh keluarganya keras, mungkin anaknya bisa jadi keras juga apa bagaimana anaknya kan. Terus ada juga yang kedua tuh KDRT. KDRT perceraian. KDRT dalam arti kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau menurut saya keluarga ini sangat penting karena di mana eh, bila anak dengan keluarga yang kurang baik, mungkin anak itu juga
bakal bagaimana ya? Permasalahan anaknya itu jadi kayak dia hubungan dengan keluarganya kurang baik. Mungkin karena keluarga sering KDRT, apa mungkin bisa jadi broken home, jadi dia ke masyarakat juga kurang bagus untuk berinteraksi atau bersosial. Itu dari dua faktor, itu ada faktor internal, faktor keluarga. Terus yang ketiga ada faktor lingkungan sosial, yaitu faktor lingkungan sosial itu adalah dari pergaulan. Pergaulan negatif, terus ada stigma atau kurang dukungan. Jadi menurut saya faktor yang paling penting itu yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan ya. Kalau dari keluarganya udah jelek, terus ketemu lingkungan yang negatif, habis itu stigma dan kurangnya dukungan, mungkin anak itu bakal bakal bagaimana gitu untuk berinteraksi di dunia luarnya. Terus ada ya faktor pendidikan, yaitu putus sekolah, kualitas pendidikan rendah dan perundungan. Dan ada media dan teknologi, kecanduan gawai, maksudnya kecanduan bermain gadget, terus konten berbahaya, perundungan daring. Dan yang terakhir ada ekonomi, ada kemiskinan, pekerja anak, dan eksploitasi. Selanjutnya ada aktor network and child protection. Tujuannya objektif. Yang pertama ada memahami peran dan tanggung jawab sebagai aktor dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Yang kedua itu mendorong koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Lalu yang ketiga adalah memperkuat mekanisme pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi anak-anak rentan. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi. Terus yang kelima ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis kebijakan dan praktik terkait jaringan perlindungan anak. Untuk slide selanjutnya ada esensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang pertama, hak anak menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang kedua, ruang lingkup perlindungan, ruang lingkup perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan, perdagangan orangan, bentuk perlakuan salah lainnya. Yang ketiga ada tanggung jawab orang tua, keluarga, negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak. Terus yang keempat ada perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, serta anak korban bencana atau perdagangan orang. Terus yang kelima ada peran kelembagaan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sebagai lembaga independen pengawas perlindungan anak. Dan yang terakhir ada sanksi, yaitu penerapan sanksi pidana dan denda yang tegas terhadap pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau perdagangan anak. Untuk slide selanjutnya adalah aktor. Aktor dalam perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi yang pertama itu negara atau pemerintah merumuskan kebijakan, menyediakan fasilitas, dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Yang kedua ada penegak hukum. Polisi, jaksa, pengadilan, dan penasihat hukum yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum kasus perlindungan anak. Yang ketiga, keluarga, orang tua atau wali. Pengasuh utama bertanggung jawab membesarkan, membimbing, dan melindungi anak. Yang keempat, masyarakat dan LSM, yaitu organisasi sosial, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang berkontribusi dalam advokasi, dukungan, dan layanan perlindungan anak. Lalu yang kelima ya. Kelima ada lembaga khusus atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang melakukan pengawasan, evaluasi dan advokasi pemenuhan hak anak. Lembaga pendidikan, sekolah dan guru menyediakan pendidikan, bimbingan dan lingkungan yang aman bagi anak.
Dan yang terakhir ada profesional dan ahli, yaitu ada psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis yang memberikan layanan khusus dalam perlindungan anak. Untuk slide selanjutnya adalah jaringan aktor pelindung anak di dalam lapas, yaitu ada 4. Ya contohnya ada petugas lapas, habis itu ada psikolog dan konselor, terus ada Bapas atau Balai Pemasyarakatan, serta ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kalau di luar lapas itu ada 5, yaitu paling penting. Yang pertama ada keluarga, terus ada sekolah dan guru, baru habis itu masyarakat, ada LSM atau perlindungan anak, habis itu pemerintah daerah. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah pendekatan pendekatan restoratif justice. Pendekatan dalam pembinaan anak di lapas atau LPKA, pendekatan pendekatan pendidikan, yaitu ada pendidikan formal, ada paket A, B, dan C. Terus ada pelatihan non formal, kursus atau pelatihan keterampilan. Terus tujuannya itu untuk membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kemampuan setelah bebas. Terus ada pendekatan secara psikologis. Yang pertama ada konseling individu dan kelompok. Terus kedua ada psikoterapi, bimbingan spiritual, pemulihan trauma. Itu tujuannya membantu anak mengatasi stres, depresi, dan masalah perilaku. Terus ada pendekatan secara sosial, pemulihan hubungan keluarga dan masyarakat. Terus programnya itu reintegrasi sosial, kerja sosial, dan kegiatan kelompok. Tujuannya itu untuk mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat, untuk mempersiapkan anak untuk kembali ke dalam masyarakat. Terus ada yang pendekatan humanistik, yaitu memperlakukan anak sebagai individu yang bermartabat, bukan penjahat kecil. Terus yang kedua memberikan pengakuan, perhatian, dan motivasi positif. Dan yang terakhir ada pendekatan secara yuridis, menjamin hak-hak anak, pendidikan, kesehatan, kunjungan keluarga. Terus yang kedua berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Untuk selanjutnya ada restoratif justice, sebuah pendekatan. Keadilan restoratif keadilan restoratif merupakan pendekatan merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan dalam sistem peradilan yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan pemulihan daripada pembalasan atau penghukuman. Terus selanjutnya ada konsep restoratif justice. Fokus utamanya adalah pelaku, offender, 2, pengambil tanggung jawab atas perbuatannya, ketiga, korban atau victim, keempat, memperoleh keadilan dan pemulihan. Terus yang selanjutnya ada masyarakat atau community, dan yang terakhir ada berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Untuk selanjutnya adalah prinsip utama restoratif justice. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, pertama ada perbaikan atau repair. Tujuan utama adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Terus yang kedua ada inklusi atau inclusion, melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu korban, pelaku, masyarakat, dan institusi peradilan. Terus yang ketiga ada akuntabilitas atau accountability, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dan konsekuensi yang ditimbulkan. Dan yang terakhir ada reintegrasi atau reintegration, korban dan pelaku sama-sama didukung untuk kembali berfungsi di masyarakat. Itu ada 4 dari prinsip utama restoratif justice yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Terus ada perbedaannya yaitu keadilan tradisional restributif sama keadilan restoratif. Jadi perbedaannya itu adalah
Yang pertama itu berfokus pada penghukuman pelaku, itu untuk keadilan tradisional atau restributif. Sedangkan kalau keadilan restoratif itu berfokus pada pemulihan kerugian. Terus negara dan pelaku, yaitu ada korban, pelaku dan masyarakat terlibat. Terus yang ketiga berorientasi masa lalu, itu sedangkan kalau keadilan restoratif itu berorientasi pada masa depan. Terus kalau di restributif itu hukuman sebagai tujuan akhir, tapi untuk keadilan restoratif pemulihan dan integrasi sebagai tujuan akhir. Jadi bukan hukuman sebagai tujuan akhir. Itu perbedaannya. Terus di slide selanjutnya adalah bentuk penerapan restoratif justice di LPKA. Yang pertama adalah mediasi dialog antar anak dan korban yang difasilitasi oleh pembimbing masyarakat atau mediator. Hasil analisis mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dan korban merasa didengar serta diakui. Yang kedua adalah kompensasi atau restitusi. Anak mengganti kerugian yang dialami korban, baik melalui perbaikan maupun penggantian. Apabila tidak memungkinkan, dapat diganti dengan kerja sosial. Hasil korban memperoleh pemulihan, sementara anak belajar mengenai tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatannya. Terus yang ketiga ada kerja sosial. Anak yang dilibatkan dalam kegiatan sosial yang bersifat positif seperti kegiatan kebersihan lingkungan atas program sosial masyarakat, yaitu hasilnya terbentuknya rasa tanggung jawab serta peningkatan keterampilan sosial anak. Yang keempat adalah rehabilitasi dan pembinaan. Pemberian layanan konseling pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan LPKA, yaitu hasilnya adalah anak memperoleh bekal keterampilan dan kesiapan untuk kembali berfungsi secara sosial. Terus yang kelima ada reintegrasi sosial. Pelibatan keluarga, masyarakat, dan tokoh lingkungan dalam proses penerimaan anak kembali ke lingkungan sosialnya. Hasilnya adalah berkurangnya stigma serta terciptanya proses reintegrasi anak yang lebih lancar. Untuk slide selanjutnya ada implementasi teknis rehabilitasi rehabilitasi anak. LPKA adalah lembaga pemasyarakatan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial berdasarkan Undang-Undang SPPA. Yang pertama ada tiga fokus utama, yaitu ada rehabilitasi, resosialisasi, integrasi sosial. Rehabilitasi itu memulihkan kesejahteraan mental, emosional, dan perilaku anak. Kalau resosialisasi mempersiapkan anak untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat. Integrasi sosial itu memastikan kelancaran proses kembalinya anak ke keluarga dan kehidupan masyarakat. Rumah belajar cerdas ceria. Jadi ini adalah program Rumah Belajar Cerdas Ceria, yaitu program ini dirancang sebagai model pembinaan anak di lingkungan non formal yang memadukan kegiatan belajar dasar, permainan edukatif, serta pembentukan karakter. Pendekatan yang digunakan mengutamakan suasana pembelajaran yang menyenangkan namun tetap terarah sehingga anak dapat belajar tanpa merasa terbebani. Terus sebuah program pembinaan terpadu yang memadukan aktivitas fun learning, terus ada permainan edukatif serta latihan karakter untuk memotivasi anak belajar mendekatkan keterampilan dasar mereka dalam konteks rumah belajar komunitas. Jadi di rumah belajar anak ini, di situ ada tuh rumah belajar anak kayak balai bagus. Jadi eh, sasaran programnya itu anak-anak ya. Itu rata-rata usia 7 sampai 12 tahun yang mengikuti kegiatan rumah belajar RT 05, khususnya membutuhkan pendampingan belajar tambahan di luar sekolah formal. Jadi ada rancangan program dan tujuan pelaksanaannya. Rancangan programnya adalah disusun sesuai arahan brief praktikum pembinaan dan pengentasan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan observasi awal untuk memahami kebutuhan belajar anak. Yang kedua, menyusun rancangan program sesuai temuan lapangan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembinaan yang terstruktur dan terukur. Yang keempat, melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan. Terus dasar ini memastikan program tidak hanya bersifat hiburan, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan belajar anak. Terus ada tujuan pelaksanaan, yaitu ada empat. Pertama, meningkatkan motivasi belajar serta minat anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus mengembangkan kemampuan fokus, kreativitas, kerjasama, dan keterampilan kognitif dasar lainnya. Menumbuhkan karakter positif seperti disiplin, percaya diri, dan sikap menghargai.
Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, namun edukatif di luar lingkungan. Terus ada bentuk program pembinaan. Pendekatan utama adalah belajar sambil bermain dengan 5 komponen inti, yaitu ada 5 komponen. Bet- yaitu pertama ada ice breaking atau energizer, membangun suasana aktif dan siap belajar. Terus dua, permainan edukatif, susun kata, melatih fokus, logika, dan kerjasama kelompok. Terus yang ketiga ada sesi belajar kirat selama 10 menit, penguatan membaca, menulis, atau tugas sekolah. Terus yang keempat ada pembinaan karakter, bintang hari ini, pembiasaan, disiplin, dan kepercayaan diri. Terus yang terakhir itu adalah refleksi singkat. Refleksi singkat itu mengutamakan pemahaman dan pengalaman belajar anak. Ada media dan peralatannya, yaitu ada pertama ada kartu huruf. Jadi kartu huruf itu kayak kartu, ada hurufnya gitu, ada A, B, C. Jadi itu yang kita gunakan media dan peralatannya. Terus ada papan tulis kecil atau whiteboard mini. Jadi kita menggunakan papan tulis. Terus yang ketiga ada stiker bintang sebagai reward. Jadi itu kita kasih reward untuk anak-anak yang bisa tadi bisa ngejawab pertanyaan yang kita kasih. Terus kayak dia kapan kita tanya dia bisa jawab dari berbagai permainan tadi kita kasih reward itu kayak berupa stiker bintang kecil. Terus ada tikar sebagai tempat duduk. Tapi yang kita gunain itu sebenarnya eh, jadi anak di situ udah pakai kursi ya jadi. Tapi tikar untuk alasnya, untuk alas bawah. Terus ada spidol, buku tulis dan alat tulis lainnya. Terus ada ponsel dan kamera untuk dokumentasi kegiatan. Jadi ada metode pelaksanaan, jadi metode bermain atau play based learning. Anak belajar melalui aktivitas menyenangkan yang dirancang untuk mendorong pemikiran cepat, konsentrasi, dan interaksi sosial. Metode demonstrasi, fasilitator memberikan contoh cara menyusun huruf, membaca atau menyelesaikan tugas tertentu sehingga anak lebih mudah memahami. Ketiga, metode tanya jawab digunakan untuk memicu keberanian anak mengungkapkan pendapat serta melatih kemampuan berpikir kritis sederhana. Keempat, metode penguatan atau reward system. Sistem bintang hari ini diberikan sebagai bentuk apresiasi yang membantu membantu membentuk perilaku positif. Terus ada alur pelaksanaan kegiatan yaitu 60 sampai 90 menit. Yaitu adalah pembukaan itu selama 10 menit yaitu ada ice breaking seperti gerak lagu atau tepuk tangan atau tepuk semangat, terus perkenalan singkat dan menyampaikan tujuan kegiatan. Terus ada pengutar pengaturan aturan sederhana, duduk rapi, angkat tangan, tidak berteriak. Terus ada permainan edukatif atau susun kata misterius itu selama 20 sampai 25 menit. Ya, berarti kan dari pembukaan udah 10 menit, terus kita langsung ke permainan edukatifnya itu selama susun kata misterius itu sampai 20 sampai 25 menit. Jadi anak dibagi menjadi kelompok kecil, yaitu bisa dibagi menjadi dua, Pak, 2 sampai 4 lah. Terus setiap kelompok mendapatkan kartu huruf acak. Anak usul kata sesuai petunjuk. Terus setiap kelompok tercepat memperoleh poin. Tujuannya itu untuk melatih konsentrasi, kerjasama, pemikiran logis, dan kreativitas. Terus ada sesi belajar kilat, yaitu 10 menit. Sesi belajar kilat 10 menit itu 15 sampai 20 menit. Itu tujuannya untuk penguatan kemampuan membaca, menulis, atau mengerjakan tugas sekolah. Terus yang kedua, anak yang mengalami kesulitan mendapatkan bantuan langsung dari fasilitator. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan akademik dasar dengan pendekatan ringan dan mudah dipahami. Terus, pembinaan karakter atau bintang hari ini itu 10 menit. Jadi Taruna memilih 2 sampai 3 anak yang menunjukkan perilaku positif, disiplin, berani bertanya, memberi bantuan pada teman. Anak mendapat stiker bintang sebagai bentuk apresiasi. Jadi Taruna memilih 2 sampai 3 anak yang menunjukkan perilaku positif. Itu maksudnya jadi kita memilih 2 sampai 3 anak itu untuk melakukan kegiatan tadi pembinaan karakter supaya dia disiplin. Jadi kita milih 2 sampai 3 anak tuh. Terus habis itu supaya anak itu bisa disiplin, terus berani bertanya dan memberi bantuan pada temannya. Itu tujuannya itu untuk membangun kebiasaan positif dan menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi anak itu
kita kayak gitu kan supaya dia bisa membangun kepercayaan diri dia yang maksimal gitu dibandingkan teman-teman yang lainnya. Terus ada yang terakhir tuh ada refleksi penutup. Refleksi penutup itu maksudnya adalah kegiatan penutup, yaitu setiap anak menyebutkan satu hal yang ia pelajari. Terus fasilitator memberikan motivasi dan penguatan. Dan yang ketiga adalah dokumentasi foto kelompok sebagai penutup kegiatan. Terus jadwal pelaksanaan itu durasinya itu kira-kira 60 sampai 90 menit per sesi pembinaan. Waktunya itu dilakukan sore hari pukul 16 sampai 17.30 itu setelah anak selesai pulang sekolah. Jadi pelaksanaannya itu minggu kedua setelah observasi sesuai arahan brief praktikum. Terus indikator keberhasilan, indikator keberhasilan itu mengikuti kegiatan dengan antusias dan terlibat aktif, meningkatkan keberanian anak menjawab atau bertanya, anak mampu menyusun kata dengan cepat dan tepat dalam permainan edukatif, terbentuknya perilaku positif melalui sistem bintang hari ini, anak mampu menyebutkan hal penting yang dipelajari pada sesi refleksi. Eh, Sekian eh, hasil presentasi saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Siap, terima kasih, Ibu.